seorang perempuan yang konon terkena guna-guna. Ayahnya dipelet sampai meninggal. Langsung saja Bedor pilih nomor 27. Rara lahir di tanggal 27 bulan 1. Ayah kandung Rara dipelet sampai meninggal. Rara memiliki sosok gaib yang mendiami tubuhnya. Karma apakah yang akan didapat Rara ke depannya? Di sini saya melihat luar biasa dan perlu saya tekankan lagi dalam proses penerawangan saya tadi. Saya sungguh terkejut karena Bedor, teman saya, sampai jatuh karena memang gerakannya juga saking kencangnya. Dan kemudian dia terjatuh. Dan saya melihat di sini kekuatannya sangat dahsyat sekali. Di sini saya melihat ayahnya, almarhum ayah kamu. Dengan sangat menyesal saya harus bilang, meninggal tidak wajar. Saya melihat ada gambaran celana dalam yang dipakai untuk alat medium pemeletan itu. Itu yang saya lihat di sini. Masyam, Nari, keluar kalian! Maaf, Bu. Ibu mau kemana, Bu? Saya itu kesini mau ketemu sama suami saya. Dan juga perempuan gatal yang namanya Mary itu. Suruh mereka keluar. Maaf, nggak bisa, Bu. Kalau gitu, saya yang temuin mereka. Ibu nggak bisa masuk, Bu. Pak, suami saya itu kerja di sini dan saya berhak masuk. Kamu apaan sih? Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Aku nggak peduli, Mas. Aku kesini cuma mau ketemu sama perempuan gatal itu. Panggil Mary sekarang. Kamu jangan bikin malu aku di sini. Ayo pulang. Enggak, nggak bisa. Aku harus ketemu sama perempuan itu dulu. Mary! Apa sih, Mas? Mary, keluar kamu! Apa sih? Oh, jadi ini perempuan yang merebut suami saya? Iya! Aku nggak pernah merebut suami kamu. Kamu sendiri nggak bisa jaga suami kamu dengan baik. Dasar laki nggak tahu diri kamu ya! Ivan! Cukup! Lepasin saya, Mas! Mana kamu? Maaf, Pak. Bisa tolong diselesaikan di luar? Iya, maaf ya Pak. Ayo pulang. Gak usah pegang aku. Aku bisa keluar sendiri, Mas. Pikir. Ivan! Lepasin, Mas. Bikin malu aja. Ngapain kesini marah-marah? Aku nggak suka Mary itu deketin kamu, Mas. Aku lihat kok foto kalian berdua. Kalian jalan bareng, iya kan? Ingat, Mas. Kita itu udah punya anak. Kamu harus ingat itu, Mas. Mas, udah Mas tenang. Semuanya akan baik-baik aja. Diam. Aku bilang diam. Mas, Kita udah gak bisa bersama lagi. Maaf. Ayo pulang. Mas, Mas. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu aja, Mas. Apa dia tidak kena karena ada yang melindungi dia kah atau apa gitu, Roy? Karena kan Iya, atau apa? saya melihat di sini. Itu yang mau aku Perempuan. tanyakin Kak Roy. Saya melihat sosok perempuan di sini. Banyak yang bilang sosok perempuan tua, tapi kadang bisa berubah jadi wanita yang cantik. Kamu kenapa, Nak? Sini, sama Ibu. Duduk sama Ibu, sini, Nak. Ceritain, ada apa, Nak? Ini ada apa sih? Ribut-ribut aja. Tadi Rara. Ah, kamu ini alasan aja ya? Hah? Aku mau ke tempat Mary. Jangan, Mas, jangan ke sana. Kamu berani lawan aku? Os! Jadi papa itu punya istri dua. Istri keduanya itu janda teman satu kantor dia. Mama itu udah coba kemana-mana untuk ngelepasin papa dari perempuan itu, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya mama tahu kalau perempuan itu pakai pelet. Mama kemana-mana
pasti bawa-bawa aku. Makanya aku dari kecil jadi udah tahu mama itu kayak hampir gila. Sampai mama itu pakai tanah-tanah kuburan segala, dikasih saran supaya bisa sembuhin papa gitu. Cepetan ya Bu, Rara takut. Bu, ayo cepet pulang Bu, Rara takut. Iya, kamu nggak mau kan kehilangan bapak kamu? Ayo cepetan pulang Bu. Ayo, udah nih. Yuk. Mudah-mudahan dengan ritual makan tanah kuburan ini, si Mary kena batunya karena sudah merusak keluarga aku. Kamu kenapa sih? Hah? Semua ini aku lakukan demi keluarga kita, Bang. Aku mau kamu jauhin Mary. Kamu dengar? Aku nggak akan pernah melakukan itu. Paham? Mas Syam, Kamu ngapain di sini? jangan-jangan pengaruh guna-gunaku melemah. Aku harus guna-guna Mas Syam lagi. Mas, kamu ngapain di sini? Aku cari kamu kemana-mana, Mas. Aku juga nggak tahu kenapa aku di sini. Pulang yuk, Mas. Bapak! Bapak mau kemana, Pak? Kamu jangan ikut campur. Ini urusan orang dewasa. Enggak, Tante pasti mau bawa Bapak pergi kan? Bapak jangan pergi lagi, Pak. Jangan tinggalin Rara. Iya, Mas. Rara, Bapak pergi lagi, Bu. Mary, tunggu aja. Aku akan merebut Syam kembali dari kamu demi anakku. Rara lagi apa ya? Lebih baik aku telepon aja deh, biar tahu keadaannya seperti apa. Halo Rara. Halo, Pak. Iya. Halo? Yah, mati. Mary, kamu apa-apaan sih? kamu ngapain masih hubungin si Rara? Rara itu anak aku, jadi aku berhak tahu gimana keadaannya dia. Tapi kamu lagi sama aku. Udah ya, Mas. Jangan pikirin apa-apa lagi. Ya? Iya dong sayang. Cuman kamu yang ada di pikiran aku sekarang. Jadi ini orangnya. Iya, Pak. Saya mau laki-laki itu kembali kepada saya, Pak. Jangan khawatir. Saya akan membuat dia kembali padamu. Hei, mau apa kamu? Aku tidak akan membiarkan kamu mengirimkan kuda bola kepada Syam. Jadi setan ini yang selama ini melindungi perempuan itu. Hah? Berani kamu sama aku? Bapak! Bapak mau kemana, Pak? Kamu jangan ikut campur. Ini urusan orang dewasa. Enggak, Tante pasti mau bawa Bapak pergi kan? Bapak kenapa tinggalin Rara demi perempuan itu? Rara sayang banget sama Bapak. Bapak cepat pulang, Pak. Rara janji kalau Bapak pulang,
Rara bakal nurut dan gak nakal sama bapak sama ibu. Kamu anak baik yang selalu kesepian. Mulai sekarang, aku akan selalu melindungimu, Rara. Dan aku tidak bermaksud membuatmu ketakutan. Bapak. Dalam batin saya melihat kamu, kenapa ada bunga kantil di kepala saya? Maksudnya apa? Rara? Memakan. Iya. Iya, waktu kuliah. Kamu, Rara yang makan bunga kantil. Hai, aku boleh gabung nggak sama kalian? Mata kuliahku kayaknya udah mau mulai. Udah dulu ya. Sama, aku juga. Kelas aku nggak boleh telat. Oke, aku juga mau pulang dulu. Si Rara aneh ya. Iya, nggak ada yang mau temenan sama dia. Kamu tidak usah sedih, Rara. Mereka semua tidak pantas berteman denganmu. Woi, cepetan. Ada orang yang lewat. Cepetan dong. Woi. Kayaknya lagi rusak, Kak. Beneran. Apa yang salah sih sama aku? Bahkan lihat aku aja mereka tuh langsung kabur. Kamu makanlah kembang kantil. Nanti kamu akan mempunyai banyak teman. Suara siapa itu? Hai Ra, sendirian aja. Mau aku temenin nggak? Hai Ra. Hai. Hai Ra. Asik banget senyum-senyum sendiri. Gak tahu di sini lagi ada yang lapar. Kamu ngapain di sini? Lagian mau aku pulang jam berapa kayak itu bukan urusan kamu. Serah aku dong. Kamu nanya ngapain aku di sini? Orang tuaku tuh nitipin aku di sini sama Om Syam. Jadi sekarang kamu tinggal di sini? Kenapa? Kamu nggak suka? Enggak. Aku nggak akan pernah setuju kamu tinggal di sini. Oh, kamu tidak setuju? Nggak peduli, Om Sam aja nggak keberatan. Dan satu hal lagi, kamu itu umurnya di bawah aku, jadi kamu harus lebih hormat sama aku. Johan! Kalian apa-apaan sih? Johan ini sepupu kamu, jadi sudah sepantasnya kamu bisa menerima Johan di rumah ini. Tapi Pak... Sudah. Sudah, Bapak tidak mau mendengar apa-apa lagi. Lebih baik sekarang kamu, Johan, berdamai. Bapak tidak mau mendengar ada pertikaian lagi. Enggak, Pak. Pokoknya Rara nggak mau Johan tinggal di sini. Pak, saya mohon kali ini aja, Pak. Kirimkan makhluk halus yang bisa mengalahkan Mary, perempuan itu. Tenang saja. Kali ini pasti tidak akan gagal. Itu kiriman dari Ivon ya, Mbak? Iya. Saya mohon balas kiriman dari Ivon itu, Mbak. Akan aku kirim hantu muka rata untuk menakuti Nippon.
Roy, ini kan saya sebagai orang awam tidak bisa membedakan antara pelet dan santet. Kalau sampai sakit-sakitan begini kan jatuhnya ke santet ya, Roy. Roy bisa menjelaskan mungkin? Saya melihat ini peletnya sudah berkembang, kemudian menjadi kebencian, dan kemudian menjadi penyakit. Dengan ini aku akan membuat Om Syam mengikuti apa yang aku mau. Aku tidak akan membiarkan Rara mendapatkan warisan Om Syam. Lihat saja kamu Rara, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Ini Om, aku buatin minuman. Terima kasih ya. Sama-sama Om. Kenapa diambil minumannya? Nanti aku bikinin kamu yang lebih enak, spesial. Itu kan masih hangat, ngapain buat lagi? Sial, wanita ini mengacaukan rencanaku lagi. Sekarang gelasnya udah kosong. Dan aku akan bikin lagi yang baru. Aku tidak akan pernah membiarkan ada orang lain macam-macam pada Mas Syam. Setelah meminum air rendaman celana dalam ini, Mas Syam akan memberikan seluruh hartanya padaku. Bukan pada orang lain. Jangan pernah kamu memberikan minuman itu sama Mas Syam. Apa sih? Ini cuma kopi. Kamu itu jangan pura-pura bodoh. Aku lihat sendiri kamu masukin cairan ke dalam kopi itu, ya kan? Aku nggak mau kamu guna-gunain Mas Syam lagi. Gak bisa. Lepasin gak? Gak bisa. Gak. Ih. Hah? Kenapa sih ini ribut-ribut? Ini Mas, Mbak Ivon. Gak bisa dia ngeliat aku bikinin minuman buat kamu. Mas, aku tuh cuma... Aku ini cuma minta dibikinin minum sama dia. Aku haus! Kenapa sih Mas? Cuman aku yang selalu disalahin sama Mas. Karena kamu itu selalu bikin masalah. Kalau pasien, Pak. Apa-apaan sih? Bapak tuh terlaluan tau gak? Ayo kita pergi dari sini. Ibu nggak tahu lagi harus berbuat apa lagi, Rah. Supaya bapak kamu itu terbebas dari guna-guna. Tapi ibu nggak bisa. Iya, Bu Rara juga tahu. Perempuan itu tuh memang membawa petaka buat keluarga kita. Apalagi sekarang, semenjak ada Johan di rumah ini. Tingkah Bapak jadi sering makin aneh. Maksudnya? Iya, Johan itu... Saya sangat dendam dengan wanita itu, Mbah. Gara-gara dia, rencana saya gagal. Kamu butuh bantuan apa lagi kali ini? Saya ingin Mbah mengirimkan bola-bola api untuk menyerangnya, Mbah. Baiklah. Apa itu? Awas! Kamu gak apa-apa ya? Rara takut. Apa itu, Rara? Panas. Panas. Apa yang terjadi, Mbah? Bola api itu berhasil dilawan. Men, pasti kamu dalang dari semua ini. Kamu jangan sembarangan kalau bicara ya. Bola-bola api itu pasti kamu yang kirim santet untuk aku. Aku nggak pernah melakukan itu semua, Mary. Alah, jangan bohong kamu. Udah cukup.
minta tolong, kamu bilang sama si Johan, suruh dia tinggal ke kos atau dia tinggal di rumah lain. Pokoknya nggak di sini. Gak bisa gitu, Mer. Almarhum orang tuanya Johan itu sudah menitipkan dia kepada saya. Mas, tapi yang aku lihat, si Johan itu setiap hari cuma makan, tidur, nonton TV. Enak banget. Mer, kamu itu nggak pantas ngomong gitu tentang Johan. Dia itu laki-laki penerus keluargaku. Gimana cara aku singkirkan dia dari rumah ini? Si Johan bisa minta warisan dari Syam nanti. Mary. Mary, tolong! Tolong! Ya ampun, tante kenapa tante? Pak, tante kenapa tante? Lepaskan dia! Rara, kamu kenapa, nak? Mary, ini semua pasti gara-gara kamu. Coba kamu tanya sendiri sama anak kamu. Siapa yang sok jagoan nolongin aku dari genderuwo itu? Hah? Genderuwo? Ra, bener itu? Jangan-jangan genderuwo itu kamu kan yang kirim? Hah? Kamu mau kirim santet kan untuk aku? Iya kan? Rasain! Ternyata genderuwo itu malah celakain anak kamu sendiri. Hah? Udah cukup. Aku muak sama kalian semua. Kamu pergi dari sini. Aku capek deh. Kenapa sih hidup aku kayak gini? Aku capek ngeliat ibu sama tante Mary itu berantem terus. Ini bunganya. Aku bantu petikin. Makasih ya. Oh ya, Ra. Kok kamu sendirian? Nggak apa-apa, aku lagi pengen sendiri aja. Tapi kemarin aku lihat kamu sendirian dulu. Kamu banyak masalah ya? Atau kamu memang suka sendiri? Kamu heran ya? Aku juga tahu kebiasaan kamu. Aku naksir kamu, Ra. Aduh, perut aku sakit. Kamu kenapa, Ra? Ra. Apaan tuh? Keris. Ra. Kau. Tunggu. Ya ampun, sebenarnya apa sih yang terjadi sama aku? Iya, nanti juga dibeliin. Gimana kalau kita jual aja mas rumah ini mas? Ih, mau apa sih dia? Terus aja mepetin Mas Sam. Mumpung ada orang yang mau nawar harga lebih tinggi loh. Lalu kita mau tinggal di mana? Kita bisa pindah ke tempat yang lebih ke pinggir. Udaranya masih bagus, harganya masih murah. Nggak bisa. Memangnya jual rumah itu gampang? Aja kamu. Ini mumpung ada kesempatan loh. Ini lokasinya tuh strategis. Dan kebetulan ada orang yang mau nawar lebih harganya lebih tinggi. Pokoknya aku nggak setuju, Mas. Rumah ini tuh banyak kenangan. Karena sebelum papa ninggal itu nggak tahu dia ada firasat mau ninggal atau apa. Tadinya dia nggak mau jual tanah, akhirnya dia mau jual walaupun dengan harganya murah. Ditinggalkan buat aku sama mama. Sebenarnya banyak yang ngincer papa.
Karena kan papa nggak punya anak perempuan, anak laki-laki. Jadi seharusnya warisan itu jatuh ke tangan keponakan-keponakannya yang pria. Makanya kayak mereka dendam gitu, dendam. Kenapa perasaanku nggak enak kayak gini ya? Kenapa, Mas? Kiriman lagi. Aku nggak boleh biarin Masya mati sebelum dia buat wasiat kalau hartanya untukku. Gimana keadaannya Masya? Alhamdulillah membaik. Sekarang Masya lagi tertidur. Tumben kamu nanyain. Perhatian banget kamu. Syukurlah dia belum mati. Masih ada kesempatan untukku mendapatkan tanda tangannya. Mer, aku capek. Malam ini kamu gantian yang jaga Masya. Males banget jagain orang yang kerjaannya cuma tidur begini di rumah sakit. Mer? Aku banyak urusan. Jadi aku nggak mungkin nungguin Masya. Jadi aku itu tidak lebih penting dari urusanmu. Bukan begitu maksud. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Sial. Sepertinya pengaruh pelet itu mulai melemah. Sehingga dia marah-marah padaku. Aku harus segera pelet Masya lagi. Pak, gimana keadaannya sekarang? Kenapa orang ini belum mati juga? Kalau dia sampai bikin wasiat, bisa-bisa aku sama sekali tidak mendapatkan hartanya. Kalian sudah ada di sini, berkumpul di sini. Aku ingin bilang, kalau aku ingin pindah ke rumah lama dan hanya tinggal bersama Yvonne dan Rara. Beneran, Pak? Iya, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, Pak. Kok Bapak nanya kayak gitu sih? Malahan Rara seneng banget. Ngapain kamu datang sini lagi? Aku cuma mau ketemu Mas Syam. Gak bisa. Aku nggak akan membiarkan Mas Syam jatuh ke tangan kamu lagi. Oh ya, aku juga sudah memagari rumah ini dari santet dan pelet kamu. Aku nggak pernah pelet Mas Syam. Udah deh, kamu itu nggak usah ngelak. Lebih baik kamu pergi dari sini. Karena aku udah muak dengan kamu. Pak, ini tehnya diminum mumpung masih hangat. Kamu itu perhatian banget sama Bapak ya. Bu, Ra, Bapak mau minta maaf sama kalian berdua. Bapak merasa selama ini perlakuan Bapak sudah tidak baik sama kalian berdua. Pak, aku sama Rara itu sudah memaafkan kamu, Pak. Yang terpenting adalah kamu sudah menyadari kesalahan-kesalahan dan mau memperbaikinya. Mbah, saya mau ubah santet Yvonne dengan mengirimkan paku ke tubuhnya. Apakah kamu udah siap dengan segala resikonya? Maksudnya? Bisa saja paku-paku itu mencelakai orang lain. Atau bahkan tubuh kamu sendiri. Kalau memang rumah itu sudah dipagari. Mbah, saya nggak percaya kalau rumah itu sudah dipagari. Udah Mbah, kirim aja santetnya Mbah. Baik. Kenapa Mbah? Santet paku ini mental dan mengenai tetangganya Yvonne. Sial. Mbah, kirimkan paku sebanyak-banyaknya ke Yvonne Mbah. Percuma. Paku-paku itu akan terpental sendiri. Justru itu Mbah. Biarkan paku-paku itu mengenai tetangganya si Yvonne yang lain. Dengan itu, aku akan fitnah si Yvonne dan keluarganya bahwa dialah
yang sudah mengirimkan santet ke mereka. Saya juga nggak tahu Pak, Bu. Suami saya tiba-tiba teriak-teriak, mengeluh perutnya sakit. Sama Bu, istri saya begitu. Bahkan sampai sekarang. Saya dengar anaknya PT juga sama. Bu, Pak, katanya dia kena penyakit seperti itu. Katanya sih perutnya sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kenapa warga sekitar kena penyakit yang sama seperti itu ya? Saya tahu penyebabnya. Semua tetangga di sini itu semua terkena penyakit misterius. Itu semua karena si Ivon. Maksud Mbak? Dulu, si Ivon itu dan keluarganya diusir dari tempat tinggalnya. Karena dia itu suka pakai santet untuk menyerang tetangganya di sekitarnya. Untuk kesugihan mereka. Benar-benar kejam. Istri saya aja sendiri jadi korban. Ya, kalau mereka dibiarkan lama di sini, nanti bukan cuma istri Mas aja yang jadi korban. Tapi santet itu juga bisa menyerang Mas. Kalau begitu, jangan biarkan orang-orang berbahaya itu ada di kampung kita ini. Benar, Bu. Saya juga nggak mau sampai ada warga lain yang jadi korbannya lagi. Kalau gitu, ayo kita usir Ipon dari kampung ini. Udah, ayo. Rasakan pembalasanku, Ivon. Itu apa ya, Bu? Pak. Bapak nggak tahu. Kita lihat keluar ya. Ada apa ini? Kami mau kalian pergi dari rumah ini. Ya, semenjak kalian tinggal di sini, banyak warga yang kena santet, termasuk suami saya. Bentar. Maksud kalian, keluarga kami menyantet kalian? Itu nggak mungkin, Bu. Kami sama sekali nggak tahu soal santet. Ya nggak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sekeluarga tuh nggak ngerti sama santet-santetan. Alah, gak usah ngelak kalian. Kami udah tahu keluarga kalian tuh menjadikan warga sekitar tumbal pesugihan kalian. Pak, maaf Pak. Bu, maaf. Saya berani bersumpah. Keluarga saya tidak pernah ada yang mengikuti pesugihan seperti yang Bapak tuduh. Bapak tahu dari mana berita bohong ini? Alah, dia nggak akan ngaku. Ayo kita hancurin rumahnya. Udah, ayo. Jangan buat kabar dong, kabar. Kan bisa dibicarakan baik-baik. Sebenarnya, santet itu adalah kiriman dari orang lain untuk keluarga ini. Tapi karena santet itu meleset, makanya santet itu mengenai rumah-rumah warga. Ra, kamu tahu dari mana? Dan warga-warga yang sakit itu, saya bisa menyembuhkan mereka. Sekarang, bawa saya ke rumah warga itu. Ya udah, Barara ikut kami. Ayo Bu, ayo. Bu, aduh Bu. Sabar, Bu. Aduh Bu. Astagfirullahaladzim. Perutku udah gak sakit lagi, Bu. Alhamdulillah, Pak. Sembuh. Iya, Bu. Pak, Bu, maafin saya ya. Saya sudah nuduh keluarga Ibu melakukan santet itu. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Kami juga sudah memaafkan kalian semua. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kacau. Lagi-lagi rencanaku gagal. Saya melihat dalam penerawangan saya, Robi, yang memelet justru istri mudanya. Dan keponakan-keponakannya itu justru sekarang juga masih mau menghantam dia. Aku sudah menjadi bagian keluarga di rumah ini. Dan aku berhak mendapatkan warisan rumah ini. Gak bisa. Aku ini masih istrinya Mas Syam. Dan aku masih berhak atas rumah ini. Mary, Johan, Bapak ini adalah calon pembeli dari rumah ini. Jadi aku harap kalian bisa segera pindah dari sini. Kamu mau jual rumah ini, Mas? Ya?
Terus aku tinggal di mana, Mas? Kalian tidak perlu khawatir. Aku akan menyewakan tempat untuk kalian berdua. Mas, aku nggak mau tinggal di kontrakan, Mas. Biarin aku tinggal sama Mas lagi ya. Nggak akan bisa, Mary. Karena sekarang, Mas Syam sudah nggak mau dengerin kata-kata kamu lagi. Kalau gitu, beliin aku rumah yang baru. Hasil dari kamu jual rumah ini, Mas. Maaf, Mary. Hasil penjualan rumah ini akan aku berikan sepenuhnya kepada Rara untuk biaya hidup dia dan juga kuliahnya. Gak akan aku biarkan rumah ini jatuh ke tangan Rara. Aku harus habisi nyawa Om Syam sebelum rumah ini dijual. Bah, tolong kirimkan Gendero untuk menghabiskan nyawa Om Syam. Dan saya tidak ingin rencana ini gagal lagi. Baik, saya mengerti. Lampunya kenapa, Pak? Ra, tolongin Bapak, Ra. Pak, Bapak kenapa, Pak? Maafkan aku, Rara. Aku telah gagal menghadang. Gendero itu telah menyakiti bapakmu. Banyak paku yang bersarang di tubuhnya. Keadaan bapakmu sudah sangat kritis. Ini semua perbuatan keluarga kamu dan orang-orang terdekatmu, Rara. Ya ampun, Rara harus gimana, Pak? Bu! Ibu! Ibu tolongin Rara, Bu! Ya ampun. Bapak, Bu! Bapak kenapa, Kak? Saya tahu Rara juga, Bu. Kayaknya Bapak disantet deh, Bu. Ya ampun, Bu. Rara takut, Bu. Tolongin Bapak. Ya Allah, Pak. Pak, sadar, Pak, sadar. Bapak. Kita pulang yuk. Rara nggak mau pulang, Rara mau di sini nemenin Bapak. Tapi ini udah malam. Bapak juga udah tenang di sana. Pokoknya Rara nggak mau pulang, Bu. Ibu pulang duluan aja. Rara mau di sini. Rara, mohon maaf, saya bukan maksud menjudge keluargamu, tapi memang dekat dengan hal-hal yang seperti ini ya, mistis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ibu mau kemana? Rara kan baru pulang. Ibu mau ke notaris sebentar, mau mengurus penjualan rumah yang diwariskan sama kamu. Mau apa kalian kesini? Aku mau minta semua harta warisan Mas Syam yang sudah menjadi hakku. Gak bisa. Aku hanya menuruti apa yang sudah diwariskan sama Mas Syam. Dan di dalam surat warisan, yang mendapatkan harta warisan adalah Rara. Aku sudah keluar uang banyak untuk biaya pengobatannya Mas Syam selama dia sakit. Lihat. Lihat. Ini sudah ditandatangani oleh Mas Syam. Kalau mama pribadi sekarang nggak ada kayak gitu. Dia lebih mendekatkan diri sama Allah, sholat, ngaji, wirid. Tapi kalau adik-adiknya Masih. Ibu!
Bu. Itu pasti kiriman santet lagi. Ibu sekarang gak takut sama hal-hal seperti itu, Ra. Ibu sekarang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ibu selalu meminta perlindungan kepada Allah dimanapun ibu berada. Alhamdulillah. Cuman Allah yang bisa menolong kita dari hal-hal yang seperti itu, Ra. Kamu juga harus gitu, Ra. Kamu sekarang harus mendekatkan diri sama Allah. Kamu minta perlindungan sama Allah. Jangan minta perlindungan ke siapa-siapa. Apalagi yang berurusan sama mistis, ya? Insya Allah. Itu pasti akan menghancurkan kita di dunia maupun akhirat. Kita pasti akan ketakutan terus. Dan hidup kita nggak akan tenang, ya? Harus setuju sama Ibu. Alhamdulillah. Hah? Ada apa, Mbak? Mereka sudah mati, Mbak. Karma baik seperti apa nih yang akan diterima? Kalau dia sudah ikhlas melepas semua dan lebih mendekatkan diri sama mamanya, lebih sayang sama mamanya, itu apa? Kalau sudah dapat, sudah dilakukan, sudah terus-menerus dilakukan terus, saya yakin kehidupan kamu ekonominya jauh lebih baik. Kedua, kamu punya harapan di sini, punya pasangan yang romantis, baik dan setia. Kata setia tuh terdengar loh di kuping saya. Setia. Kita ikhlaskan saja ya harta warisannya. Kalaupun nanti mereka menyantet kita nggak usah balas. Yang ada nanti pertengkaran kita nggak selesai-selesai lagi, ya kan? Iya, Bu. Rara juga setuju sama Ibu. Rara udah gak peduli soal harta warisan itu. Lagian, Rara gak mau salah satu dari kita jadi korban lagi seperti Bapak. Rara cuma mau hidup bahagia sama Ibu. Pokoknya, Rara mau Ibu sehat terus ya. Amin. Tujuan dalam hidup adalah mendapatkan kebahagiaan. Apa yang terjadi pada keluarga saya, semoga menjadi pelajaran buat kita. Hidup harus terus maju.